selain donatur dilarang ngatur. Selain donatur dilarang ngatur ya, ini tuh statement yang lagi viral banget dan banyak banget yang kontra. Tapi kalau gue pribadi nih, gue malah setuju loh sama statementnya. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Itu bener. Itu bener ya. Selain donatur dilarang ngatur, sebuah standar nilai baru bagi banyak wanita yang khususnya para penerima donasi. Yang sering kita lihat tentunya di berbagai sosial media. Standar ini menuai pro dan kontra dari para pendengarnya. Ada yang setuju dengan berbagai argumennya, dan ada juga yang menolak dengan berbagai argumentasinya. Menariknya, kedua argumen tersebut terlihat dan terdengar masuk akal. Pertanyaannya, apakah salah punya prinsip selain donatur dilarang ngatur? Sebelum kesana, aku mau kamu dengar cerita satu ini. Pernah dengar nggak cerita tentang Diogenes, seorang filsuf dari Sinope, ketemu sama Alexander the Great? Alexander the Great, siapalah yang nggak tahu orang satu ini kan? Penguasa beberapa benua di usia yang sangat amat muda pada zamannya. Sedangkan Diogenes, ini seorang filsuf yang amat sangat miskin. Dia hidup dalam kesederhanaan mutlak, menolak kekayaan dan hidup sesuai prinsip sinisme. Hidupnya sangat sederhana, bahkan dia memilih tinggal dalam sebuah gentong besar di tengah kota. Baginya, kekayaan dan kemewahan tidak ada artinya. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai dengan alam, tanpa terikat oleh keinginan atau ambisi duniawi. Nah, Diogenes ini terkenal dengan kebijaksanaannya, serta kejujuran yang dia miliki. Saat penasihat raja lain berusaha menjilat raja dengan nasihat-nasihatnya, Diogenes ini berani berkata jujur tanpa punya rasa takut. Kabar ini sampai ke telinga Alexander the Great. Alexander yang sudah meraih banyak kemenangan dan kekuasaan di berbagai tempat, merasa penasaran untuk bertemu langsung dengan sosok yang begitu terkenal karena kebebasan berpikirnya. Alexander the Great mendatangi Diogenes dengan rombongan pengawal yang megah. Nah, Diogenes yang lagi santai sambil berjemur di bawah matahari, dia nyaris nggak menggubris kehadiran sang raja. Tapi Alexander dengan rasa hormat menyapa Diogenes dan berkata, "Aku adalah Alexander. Aku mengagumimu, Diogenes. Mintalah apapun yang kamu inginkan, dan aku akan mengabulkannya." Diogenes menatap Alexander sejenak. Dia sama sekali nggak terkesan oleh kemegahan atau kekuasaan yang terpancar dari si penakluk ini. Tanpa ragu atau basa-basi, Diogenes menjawab pertanyaan dari Alexander tersebut dengan suara yang sangat tenang. "Ya, aku punya satu permintaan. Bisa geser dikit nggak? Karena Anda menghalangi sinar matahari." Jawaban itu membuat semua pasukan dan orang-orang di sekitarnya terdiam dan ketakutan. Alexander sendiri pun juga tertegun. Nggak lama kemudian, dia tersenyum. Dia sadar bahwa di hadapannya berdiri seorang yang benar-benar merdeka. Seseorang yang sama sekali nggak terpengaruh oleh kekuasaan, kekayaan, atau ketakutan. Setelah pertemuan itu, Alexander berkata pada para pengikutnya, "Jika aku bukan Alexander, aku ingin menjadi Diogenes." Kisah ini menjadi simbol dua orang hebat dengan value yang jauh berbeda. Alexander the Great dengan ambisi, keberanian, kecerdasan mengajarkan pada kita tentang rasa hormat pada value atau prinsip orang lain. Seseorang dengan power yang luar biasa nggak akan mudah tersinggung oleh prinsip orang lain. Dari Diogenes yang tidak tunduk pada kekuasaan dan kemewahan, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam kebebasan batin, bukan dalam kepemilikan. Oke, itu tadi cerita soal Diogenes dan Alexander the Great. Sekarang kita balik lagi ke konteks utama kita tentang selain donatur dilarang ngatur yang kita bahas di awal. Gini, setiap orang punya value yang berbeda dalam hidup mereka. Value dibentuk seiring perjalanan hidup seorang manusia. Didikan dari lingkungan, orang tua, dan banyak faktor lainnya. Jadi, nggak heran kalau ada orang-orang yang punya value bahwa hidup itu tentang kerja keras. Menurut mereka, apa yang mereka dapat harus dari hasilnya sendiri. Ada yang value hidupnya tentang merdeka atau kebebasan. Dia lebih suka merasa bebas dalam hidupnya. Jadi dia akan menghindari faktor-faktor yang menjadikan dia terikat, misalnya hutang budi. Dari pemberian orang lain tentunya. Ada juga yang value-nya adalah altruisme atau bermanfaat bagi banyak orang. Hidup mereka lebih bermakna saat memberi ke orang lain. Ada juga yang value-nya adalah surga di akhirat. Sehingga mereka hidup dengan mengutamakan
menjalankan perintah Tuhan dengan taat. Jadi value manusia itu macam-macam, nggak cuma satu. Beda orang pasti beda value. Kalau misal uang donasi dalam tanda kutip adalah value hidupmu, tentu nggak ada yang salah dan nggak ada masalah juga kok. Nggak ada larangan dan sah-sah aja. Kamu bebas hidup dengan value-mu sendiri. Kamu juga boleh berbangga dengan uang donasi yang kamu anggap value tersebut. Menjadi salah ketika standarmu kamu anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Kamu menganggap value kamu lebih tinggi sedangkan value orang lain lebih rendah dari kamu. Juga akan menjadi masalah yang lebih besar ketika kamu menganggap value kamu sebagai hal yang wajib dianut oleh semua orang. Kalau kamu ngerasa prinsip kamu benar untuk dirimu sendiri, tentu nggak perlu lagi validasi dari orang lain dong. Kamu nggak akan sibuk menyeret orang lain untuk ikut setuju denganmu. Semua hal akan lebih enak ketika berjalan sesuai dengan prinsipnya. Sang penerima donasi bertemu dengan donatur, cocok tuh. Sang pencari surga ketemu dengan ahli ibadah, masuk. Hidup akan jadi sulit kalau kamu marah-marah ke orang yang bukan donatur, tapi kamu maksain dia untuk jadi donatur. Apalagi yang maki-maki bahwa orang yang bukan donatur itu adalah nganggur. Itu sama sekali salah besar. Oke? So, sampai jumpa di episode berikutnya.